Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kembali lagi di channel YouTube aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan klik. Semoga video kali ini ada sedikit manfaatnya. Semoga teman-teman sehat selalu, bahagia selalu. Oke, share lagi kegiatan aku pagi hari ini. Seperti biasa, share kegiatan aku ibu rumah tangga yang disambi jualan ya teman-teman. Pagi hari tadi aku udah buka-buka warung. Nah, seperti ini ya penampakan jualan aku, warung sembako aku yang sederhana. Kalau dulu itu awal aku jualan modalnya itu 2 juta ya teman-teman. 2 juta itu udah dapat komplit dari gula, minyak, terus permi-emian, terus sabun-sabunan gitu ya. Asalkan kita belanja sedikit-sedikit aja dulu, nggak apa-apa. Nanti lama-lama kalau misalkan warung kita sudah berkembang, insya Allah pasti bakalan bertambah ya untuk barang kita. Yang penting kalau misalkan dalam berdagang itu kita harus konsisten ya teman-teman. Bisa aja kita itu sebagai ibu rumah tangga di rumah nyambi jualan, entah itu jualan sembako atau jualan yang lainnya. Asalkan kita punya tekad, insya Allah semuanya akan dipermudah ya teman-teman. Untuk usaha warung sembako ini cocok banget buat kita para ibu rumah tangga yang pekerjaannya di rumah aja ya, sambil momong anak bisa banget berjualan sembako. Enggak harus dengan modal besar, cukup dengan 1 juta, 2 juta. Kalau misalkan kita ada tekad, insya Allah pasti bakalan berkembang. Untuk tempat usahanya kita bisa di rumah ataupun di teras rumah. Nanti kalau misalkan sudah berkembang bisa diperluas ya tempatnya ya teman-teman. Aku juga dulu seperti itu, cuman di kayak bekas kamar gitu ya teman-teman, aku buat warung. Terus alhamdulillah sekarang itu aku udah bikin warung dan tempatnya di rumah ibu aku ya teman-teman. Karena rumah aku itu di pojok, jadinya aku memang enggak membuka warung di rumah ya, karena enggak kelihatan dari jalan gitu ya teman-teman. Udah rumahnya di pojok, terus misalkan aku mau buka warung ya sepertinya tuh kurang menarik gitu aja. Makanya aku memilih untuk membuka warung di rumah ibuku yang sedikit kelihatan lah gitu ya dari jalan. Oke, lanjut langsung ke dapur. Sebelum aku masak, aku mau beres-beres dapur dulu, nyuci piring dulu. Biasanya dikerjain malam hari untuk cuci piring, bebersih, nyapu gitu ya teman-teman. Tapi tadi malam itu udah bener-bener capek karena kemarin itu ada acara kondangan ke tempat saudara yang masya Allah sekali jauhnya teman-teman, di kota Banjarnegara. Kalau dari Wonosobo itu sekitar 2 jam, pulang pergi jadi 4 jam ya teman-teman di perjalanan. Dan aku itu naik motor nyetir sendiri sama adikku, masya Allah sekali, sampai tangannya itu kebas sampai kesemutan gitu saking jauhnya teman-teman. Dan sampai rumah itu masya Allah sekali ya, rumah berantakan, terus pokoknya udah berhambur lah teman-teman. Karena di rumah yang ngasuh anak-anak itu Pak suami, karena Pak suami lagi nggak enak badan, makanya dia nggak ikut kondangan ya. Aku yang berangkat sendiri sama adikku, tak suruh jagain bocil-bocil di rumah. Alhasil sampai rumah udah capek, udah pengen rebahan, tapi lihat rumah itu masya Allah sekali ya teman-teman, berantakan sekali. Terus ya udah nggak ada istirahatnya, langsung beres-beres. Terus sore harinya belanja, terus malam harinya itu aku
aku bersih-bersih warung, refill warung. Makanya rumah itu ya udahlah biarin aja, namanya rumah ya teman-teman. Siang udah diberesin, udah disapu, udah dipel, nanti malam ya namanya punya anak kecil ya pasti berantakan lagi. Kalau capek ya biasanya aku udahlah tak tinggal tidur aja, karena kita sama-sama capek ya udah nggak apa-apa. Makanya pagi ini aku beres-beres dulu tadi sebelum masak ya. Nah lanjut aku beres-beres di depan TV ya, seperti inilah ya keadaannya. Kalau depan TV itu Masya Allah sekali, nggak pernah rapi karena Pak suami terus sama anak-anak tuh suka banget pada rebahan di sini. Nah Pak suami sama adik itu lagi jalan-jalan, makanya ini aku bersihin rumah, aku bersihin ya biar kelihatan lega aja gitu. Kalau Mas Ilham udah berangkat sekolah itu sih udah agak lumayan ini ya teman-teman, nggak ada yang ngerecokin lagi, berkurang satu yang ngerecokin. Nah seperti ini ya, di ruang tamu ada bantal lah pokoknya, yang ruang tamunya nggak karuan kayak gini ya. Setiap harinya pekerjaan emak-emak seperti ini ya teman-teman. Nanti udah diberesin, kalau misalkan anak-anak pulang ya pasti berantakan lagi, tapi nggak apa-apa. Walaupun kita lihat rumahnya itu bersihnya cuma 5 menit, tapi Masya Allah sekali udah seneng ya teman-teman, karena kegiatan ibu rumah tangga itu nggak ada habisnya. Makanya aku itu setelah punya anak memutuskan untuk berjualan di rumah ya teman-teman. Karena aku itu orangnya itu gampang marah, terus gampang stres juga. Kalau misalkan lihat rumah berantakan itu tuh rasanya udah moodnya itu berantakan. Makanya aku semenjak punya anak itu memang udah nggak pengen kerja lagi gitu ya, pengennya ya di rumah terus bisa punya penghasilan sendiri. Dan aku itu dari punya anak pertama dulu memang senengnya jualan. Kalau misalkan kerja itu udah nggak mampu rasanya teman-teman, pulang kerja capek terus nanti belum beres-beres di rumah dan sebagainya, itu tuh rasanya udah capek duluan ya teman-teman. Makanya aku lebih seneng jualan kayak gini di rumah, walaupun ya memang sama aja repotnya ya. Tapi kalau misalkan kita jualan di rumah itu kan masih bisa disambi beberes, disambi masak, terus disambi ngomong anak juga. Pokoknya ya kita bisa ngatur waktu kita dengan seenak sendiri ya teman-teman. Kalau misalkan kerja kan ya tentunya nggak bisa, waktunya itu nggak bisa kita atur sendiri, harus ngikutin bos kita. Makanya aku itu ya udahlah mending jualan aja kecil-kecilan nggak apa-apa, yang penting di rumah bisa punya penghasilan sendiri, bisa bantu-bantu Pak suami ya teman-teman. Makanya dari dulu itu aku sehabis menikah pengen punya penghasilan sendiri tapi nggak mau kerja gitu ya teman-teman. Dan aku tuh dulu pertama kali pas lagi hamil Mas Ilham itu sempet jualan jajanan pasar gitu ya, aku titip-titipin ke warung. Terus ada jualan sayur juga, buah-buahan, terus jualan online apa aja aku jual. Terus jualan apalagi ya, peralatan rumah tangga gitu ya teman-teman. Dan akhirnya sampai aku pulang kampung, dan di kampung sekarang aku buka warung sembako. Dulu itu aku buka warung sembako gantiin dagangan punya ibuku ya, sekitar 2 juta. Terus berjalannya waktu, kalau misalkan ada tabungan sedikit aku belanjain barang di warung. Terus pokoknya dari hasil warung aku belanjain lagi buat warung. Alhamdulillah sampai sekarang itu sudah sedikit berkembang ya teman-teman. Walaupun rumah aku itu ada di belakang, tapi karena aku memang pengennya jualan
jualan aja, nggak kerja. Makanya aku nekat aja jualan di rumah. Alhamdulillah ya sampai sekarang sudah sedikit berkembang ya teman-teman. Dan aku tuh salut banget sama teman-teman bunda-bunda, walaupun anaknya masih kecil-kecil tapi mereka bisa membagi waktu mengurus anak dan bekerja. Karena aku sendiri itu udah nggak mampu banget ya teman-teman kalau misalkan harus bekerja di luar ya, karena tuh sekarang rasanya badannya sering capek, terus pokoknya pekerjaan rumah itu nggak ada habisnya ya. Pokoknya semangat buat teman-teman ibu-ibu yang menjadi ibu rumah tangga atau ibu pekerja, semuanya itu hebat. Semoga sehat selalu ya buat teman-teman. Oke, lanjut ke videonya. Kita sudahi dulu berceritanya, sambung di video selanjutnya ya. Kita membahas tentang warung sembako dan lain-lain. Untuk hari ini aku masaknya itu yang simple aja, cuma numis labu siam. Aku juga belinya itu udah diiris ya teman-teman, dan belinya udah 2 hari yang lalu di kulkas. Makanya itu tuh udah agak jelek gitu ya, udah banyak yang agak busuk, udah banyak yang aku buangin juga. Makanya sekarang itu aku lebih seneng kalau misalkan beli sayur itu ya setiap hari aja sedikit-sedikit gitu di warung. Karena kalau misalkan nyetok di kulkas, food prep gitu tuh pasti seringnya nggak kemasak. Karena aku masak itu ya mut-mutan ya teman-teman, kadang sekarang pengen masak, besok pengen beli ya, kayak gitulah ya emak-emak ya, kebanyakan malesnya ya teman-teman. Untuk lauknya aku cuman goreng tempe sama goreng kerupuk aja, yang simple aja lah ya. Karena pak suami itu lagi nggak enak badan, masih milih-milih gitu makannya. Makanya dia aku beliin makanan lain, dan ini masakan hari ini cuman aku makan sendiri aja. Oke teman-teman, alhamdulillah, terima kasih. Sampai di sini dulu kegiatan aku hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.